kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Seorang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilayanti dengan NIM 202515100055 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas 1C. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dari kekerasan seksual yang terjadi di kalangan anak berdasarkan teori Albert Bandura. Pemirsa, warga di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korban lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Meskipun terungkap sejak bulan lalu, laporan orang tua korban tidak diterima polisi dan tidak kunjung terjadi mediasi. Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis oleh seorang anak menghebohkan warga salah satu perumahan di wilayah Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku adalah anak laki-laki berumur 8 tahun. Yang lebih miris, sudah ada lebih dari 4 anak laki-laki yang mengaku menjadi korban. Orang tua salah seorang korban bercerita soal pelecehan yang dialami anaknya yang baru berumur 7 tahun. Kasus terungkap bulan Mei lalu setelah sejumlah teman pelaku memergokinya sedang melecehkan korban di dekat tanggul sungai. Saat itulah teman-teman korban melapor pada kakak korban. Visum oleh RSUD Bekasi membuktikan trauma mental pada korban dan adanya luka di anus. Namun sayang, orang tua korban justru ditolak saat membuat laporan di Mapolres Metro Bekasi. Mediasi melalui Dinas Perlindungan Anak Bekasi juga mandek saat ibu korban tidak bisa hadir karena diopname. Pikiran harus bagaimana, laporan saya nggak diterima. Saya harus menyiapkan mental anak saya seperti apa. Sering nangis, sering ketakutan, dan sering yang namanya, "Ma, aku jangan ditinggal ya, Ma, aku takut." Gitu. Yang saya harapkan sebenarnya dari pelaku ini mendapatkan rehab dan bimbingan untuk kedepannya agar tidak terjadi korban-korban lain lagi karena si pelaku ini. Hingga kini, korban masih sering merasa ketakutan dan enggan keluar rumah. Ibu korban hanya berharap keadilan bisa berpihak pada korban, agar pelaku yang memang masih berusia belia bisa direhabilitasi, supaya berhenti berbuat menyimpang, dan melindungi anak-anak lain yang berpotensi jadi korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Dari cuplikan video berita tersebut dilaporkan adanya kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang anak berusia 8 tahun sebagai pelaku dengan 4 anak laki-laki sebagai korban. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan seksual tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadi indikasi serius bahwa anak sebagai pelaku kemungkinan besar belum memahami sepenuhnya makna dari dampak perbuatannya, serta adanya pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku tersebut. Jadi dari sudut pandang psikologi pendidikan, kasus ini mencerminkan kegagalan lingkungan dalam memberikan pembelajaran nilai moral, batasan tubuh, dan perilaku sosial yang sehat sejak dini. Berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan. Anak belajar dengan mengamati perilaku orang-orang di sekitarnya, baik secara langsung maupun melalui media. Dalam kasus ini, pelaku yang masih berusia 8 tahun sangat mungkin meniru perilaku yang pernah dilihat, didengar, atau dialami sebelumnya tanpa memahami bahwa perilaku tersebut salah dan merugikan orang lain.
Bandura juga menekankan bahwa perilaku akan lebih mudah ditiru apabila tidak mendapatkan konsekuensi atau bahkan dianggap wajar oleh lingkungannya. Jika anak pernah terpapar perilaku seksual yang tidak pantas tanpa adanya bimbingan atau penjelasan dari orang dewasa, maka perilaku tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat merupakan hasil dari proses belajar sosial yang keliru akibat kurangnya pengawasan dan pendidikan nilai yang tepat. Jadi dampak dari kekerasan seksual memberikan dampak yang serius terhadap perkembangan peserta didik, baik korban maupun pelaku. Bagi korban, dampak psikologis yang muncul dapat berupa rasa takut, trauma, kecemasan, kebingungan, serta menurunnya rasa aman di lingkungan sekolah. Dampak ini dapat memengaruhi konsentrasi belajar, prestasi akademik, dan kemampuan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sementara itu, bagi anak pelaku, perilaku tersebut menunjukkan adanya gangguan dalam pembelajaran moral dan sosial. Jika tidak ditangani dengan tepat, anak pelaku beresiko mengulangi perilaku menyimpang di kemudian hari. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan rehabilitatif sangat diperlukan, bukan hanya pendekatan hukuman. Nah, jadi strategi di lingkungan sekolah untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu perlunya melakukan intervensi yang menyeluruh. Jadi sekolah harus memberikan edukasi tentang batasan tubuh, bagian tubuh pribadi, serta konsep persetujuan dengan bahasa yang sesuai usia anak. Guru dan tenaga pendidik perlu dibekali pelatihan untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual sejak dini. Selain itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana peserta didik merasa nyaman untuk bercerita dan melapor. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan tenaga profesional seperti psikolog sangat penting dalam menangani kasus ini. Intervensi harus difokuskan pada pemulihan korban serta pembinaan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan menyediakan model perilaku positif dan pengawasan yang konsisten, sekolah dapat mencegah kekerasan seksual agar tidak dipelajari dan ditiru oleh anak-anak lainnya.